Wajahnya pucat, dan tiba-tiba dia diseret kembali ke tempat yang sama. Joe berdiri di depan pria tua itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Jin Deoksan. Pria tua itu menyatakan bahwa dia tidak suka mendengar jawaban, tidak, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan itu masih hidup setelahnya. Nama Jin Deoksan langsung terngiang di benak Joe, dan matanya membelalak karena tidak percaya. Dia ingat bahwa itu adalah nama yang tercatat dalam buku sejarah, lahir di masa paling kacau ketika badai dimensi melanda bumi. Jin Deoksan dikenal sebagai pria paling kejam dan menakutkan dalam sejarah manusia. Iblis yang menenggelamkan federasi dalam darah, dan membunuh 27 orang yang berada di level epik, satu persatu. Pria tua itu kemudian bertanya kepada Joe, apakah dia telah berubah pikiran atau masih ingin menolak True Demonic Records. Sebagai tanggapan, Joe dengan cepat mengatakan bahwa dia akan menerimanya. Pria tua itu merasa aneh, bahwa Joe setuju begitu mudah dan penasaran. Bertanya apakah Joe sedang berbohong atau benar-benar menginginkannya. Karena sebelumnya Joe telah mengatakan, bahwa dia tidak akan pernah mempelajari True Demonic Records. Meskipun Joe tidak mengatakannya dengan lantang, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak berniat mempelajarinya. Dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia akan berakhir menjadi buronan federasi, seperti pria tua ini. Jin Deoksan kemudian memutuskan untuk tidak memberikan True Demonic Records kepada Joe, percaya bahwa bahkan jika dia memberikannya, Joe tidak akan mempraktikannya. Jin merogoh mantelnya dan kembali ke Joe, mengatakan bahwa dia memiliki mantra kunci lain yang sebenarnya sangat menyenangkan. Dia mengeluarkan buku catatan pendek lainnya dan bertanya apakah Joe ingin mempraktikannya. Joe melihat buku catatan itu dengan ragu-ragu, dan kali ini tidak protes seperti sebelumnya. Pria mesum itu kemudian memaksa memasukkan catatan itu ke tangan Joe, dan memperingatkannya untuk tidak menolak kali ini, atau mungkin ada konsekuensi serius. Dengan itu, pria tua itu, Jin Deoksan, mulai pergi dan menghilang ke keramaian jalanan kota, meninggalkan Joe sendirian dengan banyak pertanyaan. Saat dia berdiri di sana, dia bertanya-tanya apakah dia masih diawasi oleh pria itu. Dia melihat buku catatan di tangannya, dan bertanya-tanya bagaimana dia akhirnya membawa benda itu pulang. Tiba-tiba, dia mulai bersin dan dengan cepat berlari menuju rumah. Saat dia berjalan, dia melihat beberapa petugas berbicara di antara mereka sendiri. Salah satu dari mereka bertanya apakah reaksi terdeteksi di sekitar area ini, dan seorang wanita berambut merah setuju. Petugas itu menyuruhnya untuk mencari di sekitar sini dan tetap berhubungan. Joe, ia melihat mereka dan memperhatikan lencana mereka. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengenali bahwa orang-orang ini berasal dari federasi. Dia menduga mereka mungkin sedang mencari Jin Deoksan yang baru saja dia temui. Namun, dia hanya terus berjalan, berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengannya, jadi dia tidak peduli. Begitu dia kembali ke rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah mandi air hangat. Saat itu, dia merenungkan betapa anehnya hari ini. Pertama, Xuan disergap oleh temannya sendiri, dan kemudian dalam perjalanan pulang, Joe secara kebetulan bertemu dengan iblis legendaris, Jin Deoksan. Yang dia inginkan hanyalah bersantai di kamarnya, dan bermain game dengan maksimal.